Halo, selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. KPU Kota Magelang kembali hadir dengan program Jumpa Kita. Saya Diah Dwi Safitri akan menyapa teman pemilih dalam acara Jumpa Kita episode kali ini. Jumpa Kita merupakan salah satu terobosan dari KPU Kota Magelang dalam upayanya untuk memberikan informasi tentang pemilu, informasi tentang pemilihan maupun informasi lainnya yang tentunya bermanfaat bagi teman pemilih. Jumpa kita pada episode kali ini mengusung tema tentang JDIH. Telah hadir bersama saya, Ibu Dr. Anda Sri Nugraheni, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Magelang. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Mbak Dia. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah pada siang hari ini saya sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk dalam tema JDIH, mungkin Bu Heni bisa menceritakan sedikit tentang ketugasan Bu Heni di KPU Kota Magelang. Monggo silakan. Saya dari Divisi Hukum dan Pengawasan melaksanakan tugas mengkoordinasi, supervisi, dan evaluasi terkait dengan penyusunan rancangan keputusan KPU. Selanjutnya, tugas dari Divisi Hukum adalah telaah dan advokasi hukum. Kemudian juga yang menjadi tugas adalah penyelesaian sengketa berkaitan dengan tahapan pemilu dan pemilihan. Selanjutnya pengawasan dan pengendalian internal. Kemudian juga untuk penyelesaian sengketa tahapan pemilu maupun pemilihan serta penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku badan ad hoc yang di sini adalah dari PPK, PPS dan KPPS. Selain itu juga ada dokumentasi informasi publik. Lumayan banyak ya Bu Iya, ya. untuk tugas Divisi Hukum dan Pengawasan. Iya. Kemudian dari informasi yang Bu Heni berikan tadi terkait dengan dokumentasi dan publikasi produk hukum, ini berarti kan JDIH ini masuk dalam divisinya Bu Heni, nggih? Iya. Dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu JDIH menjadi tugas dan pokoknya dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke, baik. Selanjutnya memasuki tema ini tentunya kan banyak yang bertanya ya, apa itu JDIH? Ya. Ini Mbak Dia, kalau JDIH itu adalah kepanjangan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, di sini juga dari Jaringan dan Informasi Hukum ini itu berkaitan dengan produk-produk hukum yang sudah pengadministrasiannya itu secara tertib, kemudian secara teratur, terpadu dan berkesinambungan, itu yang nantinya akan menjadi produk-produk produk hukum yang secara lancar, secara secara lancar, kemudian tertib dan akan menghasilkan dari produk-produk hukum ini. Jadi ini menjadi integrasi dari pengelolaan produk-produk hukum dari KPU ya? Iya, karena di JDH ini adalah kita harus terintegrasi dengan kaitan dengan informasi hukum yang nantinya akan menjadi pelayanan bagi KPU Kota Magelang ini berkaitan dengan informasi hukum. Selanjutnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya pengelolaan JDIH itu? Kita dari jaringan komunikasi tadi kan disampaikan merupakan wadah penggunaan secara teratur dan bisa dimanfaatkan, itu merupakan dari KPU
KPU itu kan cakupan kerja wilayahnya sangat luas, baik itu di KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan KPU yang akan selalu menginformasikan tentang cakupan dokumentasi hukum. Nah, di sini diharapkan dengan adanya JDIH ini, KPU baik KPU provinsi maupun kabupaten kota akan bekerja secara optimal dengan pengadministrasian yang secara teratur dan tertib ini akan menghasilkan produk-produk hukum yang nantinya akan bisa lebih diakses oleh masyarakat dengan mudah, tertib dan lancar dan serta cepat itu mesti Mbak Dia. Oh iya, iya. Itu diantaranya yang melatar belakangi pengelolaan JDIH-nya. Iya. Kalau dasar hukumnya Bu, untuk terkait dengan pengelolaan JDIH? Iya, kalau untuk pengelolaan JDIH tentunya kita selalu landasan hukum. Itu ada di Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012. Ya, itu tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang merupakan wadah dari jaringan dokumentasi informasi dan informasi hukum baik itu di tingkat yang seperti kita punya itu adalah merupakan ada satu wadahnya itu merupakan terkait di dalam Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012. Kemudian juga ada peraturan dari keputusan dari KPU nomor 134 itu tahun 2016 itu tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di KPU ya atau yang sering disingkat jadi JDIH ini. Baik, selanjutnya nih Bu, apa tadi selain yang disampaikan di awal tadi, tujuan JDIH itu apa selain yang tadi sudah disebutkan? Biar teman-teman pemilih juga tahu. Iya Mbak Dia, untuk tujuan dari JDIH ini adalah setelah pengadministrasian yang rapi, terpadu dan berkesinambungan, ini nantinya akan diakses oleh masyarakat itu akan lebih mudah dan cepat. Nah, dalam hal ini karena pengadministrasiannya baik, itu akan menjadikan keputusan yang akan diakses itu keputusan KPU, kemudian keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten kota Magelang tentunya itu akan lebih mudah dan cepat. Jadi masyarakat pada saat ini kan sedang masa pandemi, jadi tidak usah datang ke kantor, biar dia bisa mengakses di rumah, kemudian juga bisa mengakses dimanapun dia berada. Apabila membutuhkan itu akan lebih mudah dan cepat. Berarti cocok ya dengan situasi kita yang sedang mengalami pandemi ini, teman pemilih bisa mengakses dari rumah masing-masing. Iya Mbak Dia, iya itu akan memudahkan dari teman pemilih untuk mengakses apabila dibutuhkan itu juga akan lebih mudah dan cepat memperolehnya. Terkait dengan tadi, tentunya kan KPU Kota Magelang sudah ditentukan ya pengelolanya siapa itu. Mungkin bisa diceritakan Bu, ada struktur untuk pengelola JDIH? Iya, untuk di Kota Magelang ini ataupun di lainnya itu memang ada struktur untuk pengorganisasian JDIH. Nah, di sini untuk JDIH itu ada pembina. Pembina itu adalah ketua KPU dan anggota dan sekretaris. Kemudian ada tim teknis. Tim teknis nantinya yang akan mengelolaannya itu ada dari Subak bagian yang sebagai fungsinya dan bagian. Kemudian juga dari SDM itu bisa membantu dalam pengelolaan JDIH ini. Kemudian kalau hanya satu
SDM, tentunya dia mungkin akan untuk medsos, kemudian untuk yang lainnya itu akan pengelolaannya akan kurang. Jadi dari SDM yang lainnya bisa membantu dalam terkait nantinya apa yang akan diakses. Artinya tidak terbatas pada personel yang ada di subbagian hukum gitu ya. Iya, Jadi tidak Mbak semuanya Edia. terlibat Iya, ya. bisa, semuanya bisa terlibat. Ya, karena kan tentu membutuhkan banyak skill ya di sini untuk pembuatan konten, materi dan lain sebagainya. Iya. Iya, Mbak Dia, itu akan lebih karena kita satu tim ya, tim teknis. Nah, ini yang menyebutkan adalah bagian di situ. Di dalam pengelolaan JDIH ini dokumen apa saja sih, dokumen dan informasi apa saja sih yang bisa kita akses gitu? Untuk dokumen ataupun yang bisa diakses oleh teman pemilih itu berkaitan dengan undang-undang, kemudian dengan peraturan perundang-undangan, kemudian juga itu ada keputusan dari KPU RI, keputusan dari KPU provinsi, keputusan dari KPU kabupaten kota. Di sini untuk keputusan yang mau diakses untuk teman pemilih di Kota Magelang itu akan bisa membuka di situ. Kemudian juga untuk keputusan dari Sekretaris Jenderal KPU, kemudian juga keputusan dari Sekretaris Provinsi dan keputusan dari Sekretaris di Kabupaten Kota. Selain itu juga ada dokumen yang non perundangan ya. Ini itu berkaitan dengan monografi, kemudian dengan pengutusan pengadilan apabila ada sengketa, kemudian dari keputusan Bawaslu itu juga bisa diakses di dalam dokumen-dokumen tersebut. Jadi semua regulasi itu bisa diakses dalam satu wadah JDIH KPU Kota Magelang gitu ya Bu? Iya, betul. Baik teman pemilih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, kita ikuti informasi berikut. Kembali bersama kami dalam program Jumpa Kita. Tadi di awal kita sudah membahas terkait dengan pengertian JDIH, dasar hukum, latar belakang, dan maksud serta tujuan. Di akhir segmen pertama tadi, sudah kita bahas pula terkait dengan regulasi apa yang bisa kita akses dalam JDIH KPU Kota Magelang. Di antaranya peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kota Magelang. Selanjutnya, ini terakhir yang penting ini untuk teman pemilih ya. Di mana sih kita bisa mengakses JDIH KPU Kota Magelang? Untuk mengakses website alamat website JDIH KPU Kota Magelang itu ada di jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota. Sedangkan di medsos ada di Instagram dan Facebook. Sedangkan alamatnya ada di Instagram @JDIH-KPU Kota Magelang. Sedangkan di Facebook JDIH KPU Kota Magelang. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan ini, monggo Bu Eni memberikan closing statement untuk teman pemilih. Silahkan. Teman pemilih selalu ikuti perkembangan JDIH KPU Kota Magelang dengan membuka website maupun di medsos KPU Kota Magelang. Teman pemilih, demikian perbincangan kita dalam Jumpa Kita episode kali ini. Terima kasih Bu Heni atas kesediaan dan keluangan waktunya. Iya.
Semoga ini akan menambah wawasan bagi kita, khususnya di penyelenggara pemilu maupun teman pemilih yang ada di rumah. Kepada teman pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi kita. Ikuti terus perkembangan informasi hukum KPU Kota Magelang melalui website dan medsos JDIH KPU Kota Magelang. Teman pemilih dapat memberikan masukan dalam pemilihan tema pada program jumpa kita KPU Kota Magelang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.